Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah morfologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang materi yang berjudul komposisi sebagai salah satu jenis proses morfologis. Pada presentasi saat ini, kelompok 8 beranggota yang pertama yaitu Afdali Surya dengan NIM 21017001. Yang kedua yaitu Indah Ramadini dengan NIM 21017013. Yang ketiga yaitu dengan saya sendiri, Novia Divani dengan NIM 21017019. Yang keempat yaitu Rifani Dewi Rahayu dengan NIM 21017022. Pada pembaca materi yang pertama, yaitu saya sendiri, A. Pengertian komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem, baik dengan morfem bebas maupun morfem dasar, maupun yang terikat sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Komposisi adalah proses penggabungan dasar biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. B. Yaitu ciri-ciri komposisi. Ciri-ciri komposisi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memiliki makna dan fungsi baru yang tidak persis sama dengan fungsi masing-masing unsurnya. 2. Unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan baik secara morfologis maupun secara sintaksis. 3. Sebagai kata yang telah mengalami proses morfologis, kata menjemuk memiliki 2. Baiklah, sampai di sinilah pembacaan materi dari saya. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Rifani. Kepada Saudara Rifani dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis komposisi. Yang pertama yaitu komposisi verbal. Komposisi verbal adalah komposisi yang ada pada satuan klausa berkategori verbal atau kata kerja. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar verba dan verba. Contohnya seperti menyanyi, menari, duduk termenung, dan makan minum. Yang kedua yaitu verba dan nomina. Contohnya seperti gigit jari, membanting tulang, dan lompat galak. Yang kedua verba dan adjektiva. Contohnya seperti lompat tinggi, lari cepat, dan terbaling gelisah. Yang keempat ada adjektiva dan verba. Contohnya seperti sudah makan, belum ketemu, dan masih tidur. Jenis komposisi yang kedua yaitu komposisi nomina. Komposisi nomina adalah komposisi yang ada pada satuan klausa berkategori nomina atau kata benda. Komposisi nomina dapat dibentuk dari dasar, nomina, dan nomina, seperti kakek nenek, meja kayu, sate kambing. Yang kedua yaitu nomina dan verba. Contohnya seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tamu. Ruang tunggu. Yang ketiga yaitu nomina dan adjektiva. Contohnya seperti guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. Yang keempat adalah adverbia dan nomina. Contohnya seperti bukan uang, banyak serigala, dan beberapa guru. Jenis komposisi yang ketiga yaitu komposisi adjektiva. Komposisi adjektiva adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektiva atau kata sifat. Komposisi adjektiva dapat dibentuk dari dasar adjektiva dan adjektiva. Contohnya seperti tuan muda, besar kecil, putih abu-abu. Yang kedua adjektiva dan nomina. Contohnya seperti merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang ketiga yaitu adjektiva dan verba. Contohnya seperti takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Yang keempat yaitu adverbia dan adjektiva. Contohnya seperti tidak takut, agak malu, dan sangat menyenangkan. Yang berikutnya yaitu pengertian idiom.
Idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentukannya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Makna idiom itu masih bisa teramalkan dari makna leksikal, unsur-unsur yang membentuknya. Idiom memang berwujud gabungan. Idiom memang berwujud gabungan kata dengan kata, namun gabungan antar dua kata atau lebih. Pada dasarnya, gabungan kata tersebut membentuk satu kata yang memiliki arti baru dan bermakna kiasan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rifani Dwi Rahayu. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan komposisi dengan idiom yang akan dibacakan oleh Saudara Indah Ramadini. Kepada Indah Ramadini dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian komposisi dengan idiom. Komposisi memiliki makna baru atau memiliki satu makna, tetapi maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Contoh, kaki meja yang masih dapat ditelusuri dari makna kaki dan meja. Sedangkan idiom adalah memunculkan makna baru yang tidak dapat secara langsung ditelusuri dari kata-kata yang digabungkan. Contoh, tangan kanan yang artinya orang kepercayaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tangan dan kanan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu komposisi adalah proses bergabungnya kedua bentuk atau kata atau lebih dengan menimbulkan arti kata yang relatif baru. Komposisi itu membentuk makna baru yang tidak sama dengan makna aslinya. Ciri bentuk pemajemukan dilihat dari sifat konstruksinya dan sifat unsurnya. Adapun jenis-jenis dari komposisi yaitu yang pertama yaitu komposisi verbal, yang kedua komposisi nomina, yang ketiga komposisi adjektiva. Selain komposisi ada pula idiom. Idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiom berbeda dengan komposisi karena komposisi adalah gabungan kata yang menimbulkan makna baru, sedangkan idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di sinilah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.